jamaah subuh rahimahullah bersama menyampaikan doa kesubuhan. Subuh pagi ini kita kehadiran tamu Hamid bin Abu Bakar Al-Hamid, insyaallah akan berikan tausiahnya secara langsung, nanti dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Langsung saja waktu dan tempatnya, silakan. Salawat Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfiru bihi al-qurab wa tubda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raga'ib wa husnul khawatim wa yataskal jamalu biwajhi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lahmatin wa nabatin bi'adadi kulli ma'lumin lak, amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati Ketua Masjid, Wakil Masjid ini, Bendahara Masjid ini, Pengurus Masjid ini, serta orang-orang yang ibadah di dalam masjid ini, semoga Allah panjangkan umurnya. Semoga Allah berikan rahmat kepada mereka. Semoga Allah turun. Agar apa? Agar kalian semua dirindukan oleh baginda Muhammad SAW. Karena ilmu itu adalah mahal. Sampai Nabi berkata, jadilah ilmu itu mulai kau lahir sampai masuk dalam tanah, sampai mati. Saking wajibnya orang mencari ilmu. Ada apa? Ada pegangan, ada tuntunan, ada penjagaan di setiap gerak gerik manusia daripada hamba Allah. Al-ilmu nurun la yu'tiliasi. Sedangkan ilmu itu bercahaya, tidak diberikan kepada hamba yang suka bermaksiat kepada Allah. Makanya orang saleh itu hidupnya masya Allah. Makin tinggi ilmunya, makin tawar, makin rendah hatinya. Seperti padi, makin berisi, makin turun, makin turun. Karena sekarang banyak orang-orang yang punya ilmu tapi tidak punya akhlak, tidak punya daripada yang diajarkan tentang kejahayaan ilmu tersebut. Makanya Imam Ali itu kenapa dikatakan babul ilmu? Kata Nabi Rasulullah SAW bersabda, "Ana madinatul ilmu Ali babuh." Aku ini kotanya ilmu, kata Nabi. Tapi pintunya ilmu kalau masuk dari pintu lewat Imam Ali karamallahnya. Sampai-sampai Imam Ali dikatakan karamallahnya dijuluki oleh baginda Muhammad. Kenapa? Saking indahnya wajahnya Ali bin Abi Thalib. Karena Ali bin Abi Thalib mulai kecil tidak pernah melihat maaf kemaluannya sendiri. Dan kalau kita beda, mandinya tahu sendiri. Ali tidak, saking indahnya wajahnya, matanya, ilmunya, sampai-sampai dia mengarang kitab. Itu Imam Ali kalau menafsirkan huruf ba, menafsirkan huruf ba saja, itu bisa sampai onta 99 onta perlu dengan kitab kiri kanan. Itu tafsiran tak. Kalau Imam Ali, saking kuasa itu Imam Ali. Kenapa dikatakan? Iya, karena penjagaan ilmu harus betul-betul kita tanamkan. Apa saja kita lakukan
ilmu berkata, jangan gibah, jangan riak, jangan gosip, jangan ngomongin orang, jangan hina orang. Ilmu berkata, karena dijaga kita. Sedangkan harta kita jaga. Takut kehilangan kendaraan, takut kehilangan uang, takut kehilangan harta, kehilangan jabatan, betul? Takut kehilangan pangkat. Tuhan, al-ilmu yazidun wa malu yanqus. Ilmu itu makin kita cari, makin bertambah, makin bertambah. Makanya siapkan pulpen dan kertas tulis mana qala ulama'ina, apa yang dikatakan orang-orang soleh. Sebab semua perkataan orang soleh itu bermanfaat bagi hidup kita. Karena orang soleh itu memandang wajah orang-orang yang iman, memandang orang-orang yang dicintai oleh Allah, memandang para kiai, memandang para harai, memandang para aulia, memandang para syuhada, memandang para anbiya. Jadi kalau mandang orang ilmiah, pada siapa yang memandang orang soleh, dan orang itu pernah memandang wajah gurunya, gurunya pernah memandang gurunya, sampai memandang siapa? Baginda Muhammad. Itu makin bertambah dan tidak akan pernah berkurang dan akan bermanfaat untuk kita, penjagaan untuk kita. Sedangkan harta berkurang, makin kita dapat, makin dikeluarkan habis, dan tidak akan bertambah berfaedah kepada kita harta itu. Dan Allah tidak memandang kita apa tentang harta. Allah tidak melihat. Inna Allah la yadri ila qaumin, Inna Allah yadri asalabikum wala a'malikum walakin Allah yadri ila qulubikum. Allah tidak memandang kita punya rupa hati, enggak. Bukan itu dipandang sama Allah. Cakapnya, kayanya, tinggi jabatannya, hebat, penguasa, bukan itu dipandang Allah. Apa yang dipandang oleh Allah? Hati. Ini hati. Inna Allah yadri ila qulub. Hati ini dipandang oleh Allah. Kalau ini sudah suci bersih, ibadah kita insya Allah tenang, khusyuk. Ibadah kita menjadi bahagia. Keluarga kita menjadi sakinah wa rahmah. Karena hati senang sama orang, senyum, ketemu sama muslim, menyapa, assalamualaikum. Itu sifat orang muslim, orang bertakwa kepada Allah. Makanya orang beriman itu derajatnya tinggi sekali. Ada Islam, ada orang beriman. Kalau orang Islam itu belum tentu beriman, ya. Banyak orang Islam, banyak. Di Indonesia ini paling banyak orang Islam, tapi belum tentu mereka beriman. Islam gak sholat, Islam gak puasa, Islam gak pernah sedekah, Islam tidak bakti sama orang tua, Islam tidak pernah sholat berjamaah, apalagi bermaulid dan baca salawat. Nah, Islam apa? Islam apa namanya? Islam KTP. Namanya saja Islam KTP. Tapi perilakunya bukan Islam. Tapi orang beriman sudah tentu Islam. Apa kata Allah? Innal ladzina amanu wa amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Jazaa'uhum inda rabbihim jannatun adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhu wa radu an dzalika liman khashiya rabbah. Ayo orang-orang beriman yang berkata, ini Allah yang menciptakan kita, yang memiliki kalian diberikan kenikmatan tidak ada batas. Allah tidak pernah cabut kenikmatan kepada kita. Banyak begitu banyak nikmat Allah berikan kepada kita, mulai harta, kesehatan, apalagi banyak. Tetapi manusia itu sendiri yang tidak memakai ilmu tentang kesyukuran, mereka tidak mau pakai. Mereka tidak pernah mengucap, hanya Islam saja tidak pernah mengucap syukur. Tapi kalau beriman, ya kata-kata Allah, syukur. Karena orang beriman itu dibahagiakan dunia, sudah dijamin dudukan paling tertinggi orang bertakwa. Aku bisa bedakan kalian kata Allah dengan ketakwaan. Dan orang beriman itu dibalas apa? Surga. Siapa yang tidak masuk surga? Semua kita ingin masuk surga. Tetapi dalam surga itu ada siapa? Ada Nabi Muhammad SAW. Itu kalau kita lihat orang sufi, ahli
tasawuf. Dia tidak mau surga kalau tidak ada Muhammad. Di mana ada Nabi dalam surga itu dia mau masuk dalam surga. Banyak orang masuk surga saja, tapi tanpa Nabi Muhammad. Saya mau masuk surga. Banyak. Dia saya kepingin surga. Tapi dia tidak kepingin ada Nabi Muhammad. Tapi kalau orang bertakwa, beriman, orang yang ahli ibadah pada Allah, saya tidak mau masuk surga kalau tidak ada Nabi Muhammad dalam surga itu. Alhamdulillah. Nikmat paling besar adalah menatap wajah Nabi. Apalagi berjumpa dengan Maha Pencipta. Nah itu dia. Orang beriman. Allah berikan surga. Kenapa Allah berikan kenikmatan dalam surga? Kenapa Allah berikan orang-orang beriman ke derajat yang paling tertinggi? Kenapa? Zalika liman khasyya Rabbah. Karena sepertiga malam kita bangun, tahajud, sujud 2 rakaat, 4 rakaat. Kalau salat sunnah kita di dalam malam berapa rakaat? Paling banyak 8 rakaat. Imam Ali Zainal Abidin, siapa itu Imam Ali Zainal Abidin? Anak daripada Sayyidina Husain. Sayyidina Husain punya bapak namanya Ali bin Abi Thalib, ibunya Fatimah Zahra, ibu bapaknya Fatimah Rasul SAW, cucu dari Muhammad. Ali Zainal Abidin, maaf, salat sunnahnya saja 1000 rakaat. Kita ada 1000 rakaat. Apa yang kita banggakan pada diri kita ini? Haji kita 10 kali. Ibadah kita tiap subuh berjamaah. Apa? Tidak ada yang bisa kita banggakan. Sedangkan orang-orang yang dekat dengan Allah, salat sunnah saja 1000 rakaat luar biasa hebatnya. Anaknya Ali Zainal Abidin, Ja'far Sadiq, Muhammad Al-Baqir, ibadah mereka semua seperti ayah mereka, kakek dan tua mereka. Kita ini jauh. Bahkan tarawih saja, maaf beriman, tarawih 8 rakaat. Yang mana lebih cepat sholat dari situ saja lagi. Lama, malas. Nah kita di Hadramaut, Yaman Selatan, itu waktu sholat tarawih 21 rakaat baca 2 juz. Nikmat. Apalagi yang Imam Habib Umar. Antum kenal Habib Umar kan? Sholat yang Imam Habib Umar. Setiap dia takbir, setiap bacaan Al-Qur'annya, semua ketika dia baca tentang azab Allah, tentang azab kubur, satu demi satu dari murid Habib Umar berjatuhan. Kenapa? Saking takutnya dengan ayat tersebut. Apa yang diucapkan oleh Allah? Allah. Kalau salat sunnah tidak baca karena takut, itu nggak apa-apa, nggak batal sholat. Kalau wajib seperti sholat subuh ini tidak batal. Kalau berteriak nggak bisa. Beda. Sholat sunnah itu bebas. Kenapa? Karena takutnya dasarnya ayat Allah yang dikatakan kepada hambanya. Setelah sholat 21 rakaat, pindah di masjid lain. Misalnya masjid Taqwa, baca 21 rakaat, sholat 21 rakaat, baca 2 juz. Selesai sholat tarawih, pindah di masjid lain. Masjid Nur, 21 rakaat, baca 2 juz. Masjid sampai jam berapa? Orang setelah yang sampai setengah 5 subuh. Sholat tarawihnya. Kita di sini berapa rakaat? Sangatlah jauh ibadah kita kepada mereka. Itu orang-orang yang sekarang yang ada di Hadramaut. Bagaimana zaman dahulu ibadahnya? Al-Habib Abdurrahman As-Sigaf. Itu bisa tentang keilmuan mereka yang usah ditanyakan. 33 tahun sholat sunnah 1 rakaat khatam Al-Quran 30 juz. Baru rakaat pertama khatam Al-Quran 30 juz. Bagaimana rakaat kedua? Berarti 2 juz khatam. Paham ini apa? Panjang benar ya ayatnya. Sudah gak bisa. Mereka yang ibadah 33 tahun Habib Abdurrahman As-Sigaf tidak tidur siang dan malam. Kita paling banyak tidurnya 8 jam. Ada yang 10 jam tidurnya. Bahkan ada yang tidur lebih hebat lagi. Pagi dia tidur bangun jam 5 subuh, jam 6 subuh, sholat terlambat. Tidur lagi jam 6, lanjut. Mereka tidak tidur siang dan malam. Habib merasa muridnya berganti.
ibadah. Kalau kita, ya Allah, Al-Habib Syekh Abu Bakar bin Salim dan Tuhan, kakek saya sendiri. Saya ini Al-Habib, kakek saya pertama Syekh Abu Bakar bin Salim, jadi panjang tambah pulang sampai Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim ini di Tarim itu desa kecil, masjidnya ada 400. Di Hadramaut Tarim itu ada 400 masjid. Dan dia beliau ini setiap subuh jam 2 malam dia tuangkan air di bak supaya orang bisa mendapat wudhu. Dan seperti kita pakai keran masuk jalan air. Ini tidak dulu tidak diatur tidak. Diambil air, siram, kasih isi bak air untuk orang berwudhu. Ini ada 400 masjid, jadi isi bak ke semua masjid. Setiap hari tidak tidur. Kalau kita duhur berwudhu, asar berwudhu, maghrib berwudhu, isya berwudhu, subuh berwudhu, setiap hari kita berwudhu. Mereka tidak. Kenapa? Karena kecintaan dia kepada Allah begitu dekat, sehingga ketika takbir dia salat Allahu Akbar, dia sudah hilangkan dunianya. Tidak ada dalam hatinya tentang dunia, hanya Allah di hadapannya. Coba lihat ayat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iya karena budu wa iya karena hanya kepadamu aku sujud. Yang berbicara ini hamba dengan Tuhan. Makanya kalau kita sholat jangan pikirkan sembarangan. Allahu Akbar. Ya kunci saya di mana tadi simpan? Kunci motor di mana simpan? Ya lupa matikan kompor. Ya Allah, anakku belum bangun. Masih banyak pikiran dunia. Kalau belum tua, saya akan belum tua. Habis itu bisa menuju ke sana. Sholat tidak ada. Banyak sekali ya. Lagi dalam sholat sunnah berapa ini ya? Karena tahu tentang ilmu, mengerti tentang ilmu, penjagaan tentang ilmu, sehingga mereka takut kepada Allah dimanapun dia berada, selalu berjaga. Jadi kita bisa seperti ini. Kenapa bisa mereka seperti ini? Karena ada kemauan untuk melawan nafsu. Ini yang merusak kita semua. Nafsu. Dua yang membuat kita, syaitan dan nafsu. Makanya sebelum sholat, sebelum kita mulai sholat, baca apa? Auzubillahi nas 7 kali. Dan datang air ini, pegang di dalam kita ini. Baca Auzubillahi nas 7 kali. Untuk apa? Supaya tidak was-was, tidak digoda oleh syaitan. Auzubillahi nas malikin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi suduri minal jinnati baca. Karena itu amalan orang-orang soleh, amalan guru saya ada semua. Mereka melakukan seperti itu karena tahu ilmu, mempelajari tentang ilmu. Di mana saja dia dapatkan ilmu, orang mencari ilmu itu beda, jauh. Naik gunung, bangunan gunung, jalan kaki. Dan seperti kita di masjid sudah dapat ilmu, rumahnya dekat, masuk masjid, dikasih ilmu. Apa makanan untuk kita? Ilmu. Kalau batin, dohir, jasad ini makanannya kan nasi, ya, biar kenyang supaya biar ibadah kuat. Tapi makanannya ruh apa? Ilmu. Cara menghilangkan ruh yang kebanyakan ruh itu cahaya dengan apa? Orang yang suka merokok. Itu kalau menghilangkan ruh cahaya, ya merokok, hilang cahaya itu. Rokok itu menghilangkan cahaya. Orang soleh itu begitu, tidak kuat dengan cahaya pun, sehingga dia tenggelam kepada Allah. Ketika dia tenggelam, dia tidak kuat menarik itu, dia ambil rokok, dia bakar, dia bisa. Kayak orang gila, orang stres. Padahal tidak mengurangi cahayanya begitu banyak yang diberikan oleh Allah. Makanya kalau kita merokok, hilang cahaya sedikit-sedikit. Jadi kalau orang tidak mengerti, rokok ini apa ya, menjalankan pikiran tenang, bisa kerja cepat, dan kalau terbuka semua pikiran, itu pikiran kita. Makanya ilmu itu harus kita tahu. Wal ilmu yahkum wal malu mahkum. Ilmu itu menghukum
Apa contohnya? Kalau orang mencuri dihukumi, siapa yang menghukumi? Hakim punya ilmu. Yang dihukumi orang yang melanggar perintah, orang yang melanggar hukum. Yang menghukumi orang berilmu, yang dihukumi orang yang tidak punya ilmu. Makanya carilah ilmu mulai kita lahir, belajar untuk beriman walau bisin. Cari ilmu itu walaupun di negeri Cina itu kejauhan. Sekarang ilmu sudah banyak ulama, banyak kiai, banyak habaib. Belajar Islam, nggak mau belajar, nggak tahu tentang rukun sholat, nggak ngerti, nggak tahu tentang rukun iman, tidak ngerti, rukun ihsan, tidak ngerti. Bagaimana? Bahkan dalam sholat ada asal sholat, Allah berikut-ikutan, walau bacaannya nggak benar, surat Al-Fatihahnya agak bagus, tajwidnya kalau agak indah. Kenapa kamu belajar? Gengsi yang belajar, biar anaknya belajar. Oh salah, nggak bisa seperti itu. Karena mencari ilmu itu wajib bagi laki-laki muslim dan perempuan muslim. Hukumnya wajib, bukan sunnah, wajib. Kalau kita tidak memiliki ilmu, buta, apa yang kita tidak tahu apa-apa. Rukun ihsan tidak tahu. Apa rukun ihsan? Anta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah, fa innallaha yaraka. Coba lihat orang sembahyang, Allahu Akbar, tidak tahu. Ada kemarin bertanya yang semalamnya, kemana bertanya, bolehkah saya melafazkan nama Allah di depan saya ketika saya sembahyang? Saya katakan saya melihat Allah. Astagfirullahaladzim. Kok bisa sampai begitu? Bisa sih, bisa jadi apa? Murtad. Itu nama, jangan di depan Allah, di depan kita tidak boleh begitu. Kan sudah ada perkataan ulama tentang ihsan. An-Abdullah ka'annaka tarah. Kalau kau dalam ibadah kita katakan kau melihat Allah, saya akan kau melihat Allah. Kalau kamu tidak mampu melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat kamu. Selesai. La ilaha illa, tidak ada yang Allah kecuali Allah. Sembahyang saja Allahu Akbar. Makanya yang pertama yang diperbagusi, yang diperindah wudhu dulu. Bagaimana wudhu kita? Caranya, jangan nggak ada tertibnya. Bagaimana mau sholat khusyuk? Karena awalnya tidak khusyuk. Kalau wudhu sudah bagus, tertib, sembahyang, insya Allah bagus. Sholatnya bagus. Dengarkan ayatnya Allah, apa dalam ayat itu terjadi. Kalau tidak ngerti, ikuti imamnya. Gampang, simple. Lama-lama jadi khusyuk. Kenapa? Hati mulai suci, hati mulai bersih. Makanya ada syariat, ada tariqah, ada hakikat, ada ma'rifah. Ma'rifah ini paling tertinggi. Tidak bisa manusia mencapainya kecuali ketika dia terangkan semua ini. Ini sekarang kalau belajar tasawuf lain-lain, heran. Mau langsung ke atas. Saya tidak mau belajar kulitnya, saya belajar langsung isinya, langsung hebatnya. Sampai-sampai saya ketemu orang ahli tasawuf di tempat. Ahli tasawuf ini saya ketemu, bilang kamu sembahyang di masjid, saya duduk di sini, saya lebih afdal dari kamu. Duduknya saya sembahyang. Kalau di masjid saya di sini, saya lebih diterima ibadahku daripada kamu. Kok bisa? Kau duduk di sini kalau kau tidak sembahyang di masjid, kau lebih mulia daripada saya. Bagaimana caranya? Apa? Mana coba? Terangkan, jelaskan. Nabi SAW sudah rasul, sudah nabi, masih sembahyang sampai bengkak kakinya. Kau bukan nabi, bukan rasul, tidak sembahyang di masjid, duduk saja di kursi. Kau katakan dirinya itu syaitan. Bukan tasawuf, tapi saya. Jadi kalau ada pembahasan seperti itu, jangan ikuti. Sholat ini adalah menjaga kita. Sholat ini apa? Tiang agama. Sholat ini menjaga daripada kemaksiatan kita. Sehingga apa? Ketaatan makin meningkat di hadapan Allah, sehingga dijaga oleh Allah. Zahir batin. Semoga Allah SWT menjaga kita tentang ilmu. Ilmu, orang yang punya ilmu, al-alimu bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun bi kubati ubadil. Orang tetapi juga orang yang punya ilmu tidak mengamalkan ilmunya lebih dahulu disiksa oleh Allah daripada beramal. Makanya orang punya ilmu juga sebarkan ilmu walaupun bahaya. Balighu anni walau, sampaikan ilmu itu walaupun satu ayat. Jadi bapak-bapak dapat ilmu, sampaikan keluarganya. Nah, ini tidak boleh. Nah, ini tidak boleh. Ini hukum
hukumnya haram, ini mubah, ini makruh. Sampaikan karena sudah ngerti ilmu. Makanya zaman tabligh, ada zaman tabligh di sini. Zaman tabligh itu hebat. Masjid pindah kota ke kota, pindah ke daerah-daerah, pindah desa ke desa, ke hutan ke hutan, menyampaikan apa? Ayo salat berjamaah. Bagus mereka itu, saya setuju, tak ada masalah. Karena kita orang kafir sama orang-orang seperti itu. Untuk apa berdakwah, mengajak mereka untuk sholat di masjid berjamaah. Karena memang Nabi sudah mengatakan, akhir zaman nanti masjid banyak yang besar, indah-indah, bagus-bagus, tapi penghuninya kurang. Satu baris doang. Besarnya masjid satu baris. Buat apa masjid dibuat besar-besar begini kalau satu baris doang? Mana yang lain? Tidur dalam rumah, sholat dalam rumahnya. Nah, uzur. Itu Imam Ali, Sayyidina Umar. Siapa tidak kenal Sayyidina Umar? Sahabatnya Nabi. Itu kalau ada sholat di rumah, pedang keluar. Ayo, berdiri semua. Sembahyang masjid, jangan ada sholat di rumah. Semua pedang di Sayyidina Umar. Ada di sini Sayyidina Umar. Saya bilang, ayo sembahyang. Kalau tidak sembahyang, saya cabut. Tidak, karena kita sudah akhir zaman. Sudah mau dekat kiamat. Kiamat kecil namanya kita sekarang ini. Persaudaraan, persatuan kurang, penghormatan, penghargaan kurang. Karena apa? Sudah kita dulu tenggelam dengan dunia, padahal dunia itu tidak ada artinya. Dunia manqulu ma fiha illa dzikrullah. Dunia ini dilaknat sama Allah dan seisinya, kecuali apa? Orang-orang yang dekat dengan Allah yang tidak dilaknat. Apa itu orang beriman? Mudah-mudahan kita semua termasuk orang beriman. Mudah-mudahan imam masjid kita, ketua masjid kita, bendahara masjid ini dan pengurus masjid ini, insya Allah semua menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, keluarga yang dijaga oleh Allah dan orang-orang yang hadir dan pagi insya Allah berkumpul sama Nabi Muhammad SAW. Allahumma ja'alna minat tawabina wa ja'alna minat syakirina wa ja'alna min ibadika salihin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad ya Rabb ya Rabb ya Rabb aminna ila ahsanil hal ya mughalibal qulub safi qulubina ala di Allah ya Fatimah inna ya Rabb ya Allah sucikan hati ini ya Allah, bersihkan jiwa ini ya Allah, jadikan kami orang-orang yang ahli sujud kepadamu, orang-orang yang ahli ibadah kepadamu, orang-orang yang senantiasa beribadah ya Allah, jadikan mulut ini zikir berselawat, anak ini menguaikan ayat suci Al-Quran, kaki ini hanya melangkah ke masjidmu ya Allah, dan satu ya Allah kami bermohon kepadamu ya Allah, halalkan kedua mata ini memandang wajah Rasulullah SAW ya Allah. Banyak kami ya Allah di antara kami umat Nabi Muhammad yang tidak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad dan mimpinya, tidak berjumpa dengan Muhammad dan Nabi-Nya. Sedangkan orang-orang soleh yang sudah pandang wajah Rasulullah, mereka dijamin surganya, dijauhi dari api neraka ya Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan kami belum pernah melihat ya Allah, ketemukan kami dengan Rasulullah ya Allah. Dengan banyak selawat ini bukan ibadah kami masuk ke surga, tapi ibadah yaitu selawat pada Rasulullah SAW. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minat syakirin wa ja'alna min ibadika salihin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saja ada yang mau bertanya.